Ya Allah ya Mannan ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, untuk Kenduri Cinta kali ini edisi 204. Sayangi orang yang telah melahirkanmu. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kau pergi. Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan 2 selimut membalut tubuhmu? Ingatkah engkau ketika jemari ibu mengusap lembut kepalamu? Dan ingatkah engkau ketika air mata menetes dari mata ibumu ketika ia melihatmu terbaring sakit? Sekali jenguklah ibumu. Mempersiapkan Kenduri Cinta itu kan, Kenduri Cinta itu kan nggak sekedar jadi ini sekarang gitu. Menurut saya kan ada proses panjang ada apa namanya, sehingga teman-teman akhirnya meluangkan waktu untuk kumpul ke sini kan pasti ada trust, ada kepercayaan, ada pemaknaan yang akhirnya teman-teman mungkin ada opsi lain, mungkin teman-teman bisa pergi kemana gitu, ngedate atau camping, ngumpul malam mingguan malam weekend ya dengan teman-temannya atau apa, tapi akhirnya teman-teman memilih untuk datang ke sini gitu. Kemarin kita bahas gini, ini boleh ditanggapi ya, mental health, work life balance, healing. Itu akar dasarnya adalah generasi Indonesia hari ini pengennya ya, punya duit tapi gak perlu kerja. Bener gak? Ya ini ya forum kita, rumah kita rawat bareng-bareng. Jadi penggiat itu bukan yang menjadi ya kasarannya bukan panitia gitu loh. Hanya memang beberapa orang dari teman-teman yang memang sudah bersedia menyediakan diri dan waktu untuk menorganize ini. Tapi toh sebenarnya ini kita rawat bareng-bareng. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Negeri bermain ini, berjuta rakyat bersimbah luka. Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Hilang semua yang kurasakan, gelap sudah tak terbayangkan dengan rasa sepintas saja, hanya karena ku sedang terluka. Ku hisap semua rasa yang ada di sini dan ku mulai tertawa, membuatku tak berdaya. Kenduri Cinta bulan Juli 2024 ini saya terkesan sih ya dengan dengan lambang posternya. Ini ada burung Garuda, terus ada kabelnya masuk ke dalam tubuh Garuda. Nah, itu ada saklarnya itu on dan off. Kadang-kadang kita terdistract ya, teralihkan pengen mengetahui makna mendalam, tapi karena seringnya lihat FYP, nggak sempat baca tuh. Sebenarnya ini apa sih artinya? Begitu FYP lebih menarik ngeliatin itu, terus kita scroll, nggak ketemu artinya sebenarnya apa gitu artinya. Akhirnya bentuknya ikut-ikutan. Wih, berat. Ini ilmu negara studinya sebenarnya, bukan hukum tata negara. Tapi dalam praktik mungkin bisa dijelaskan begini, dalam sistem presidensial itu ada kepala negara,
ada kepala pemerintahan. Kepala negara sifatnya sangat seremonial. Dia menjalankan tugas sebagai wakil kita semua dalam representasi negara itu. Jadi dia tidak boleh menonjolkan dirinya sendiri, apalagi keluarganya, karena dia sedang merepresentasikan kita. Nah, tugas jadi jongosnya Mas Isti adalah kepala pemerintahan itu. Dari merepresentasikan kita, dia juga adalah jongosnya kita. Karena dia akan bekerja demi kepentingan kita. Anggaplah ini sebagai pemanis saja. Jadi tinggal apa? Deko atau kode. Dua itu bisa kita bahas malam suntuk sampai pagi ini. Bahwa Ma'iyah itu selama KC khususnya, selama hampir 1/4 abad itu. Dia bicara pada tataran deko. Bisa dekonstruksi, dekolonialisasi, dekorasi apapun yang istilahnya deko. Mendekonstruksi ulang. Di balik juga kurang lebih maknanya akan sedalam itu. Apa itu? Kode. Kita menemukan kode-kode baru yang selama ini tidak ditemukan di kampus, di ormas, di organisasi manapun. Mas Saya, di sini kan kalau Mas Abrang tadi ngomong di belakang, ini kan kaum-kaum protolan gitu ya, yang tidak diterima di mana-mana gitu ya, tidak punya peran apa-apa gitu kan. Ya memang realitanya kita seperti itu gitu. Tapi siapa tahu nanti di 5 tahun, 10 tahun yang ke depan mereka ini adalah yang ada di kursi-kursi pemerintahan itu kan Bang Ferry. Artinya di sini Bang Ferry hadir di sini, Mas Abrang hampir setiap bulan hadir di sini, itu kan dalam rangka menumbuhkan kesadaran itu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negara ini dan kita punya tanggung jawab juga untuk memperbaikinya. Dari bagaimana caranya? Ya dari kita masing-masing. Gitu. Cak Nun dari dulu bukan seorang birokrat, bukan seorang yang duduk di pemerintahan gitu. Tetapi influence-nya yang tadi disampaikan oleh Bang Ferry mampu menginfluence banyak orang. Gitu. Tadi kita diskusi di belakang bahwa Cak Nun itu adalah sosok yang Bang Ferry sampaikan ke kami, Cak Nun sosok yang mampu merangkul semua nih. Gitu. Yang hari ini kita tidak menemukan sosok itu ketika Cak Nun sedang tidak muncul. Maka dalam ilmu komunikasi itu diperjelas bahwa dalam sebuah komunikasi harus mengerti kita siapa yang bicara tentang apa, untuk apa dia bicara, kapan dia bicara, dampaknya seperti apa. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kan kadang-kadang kita terjebak dengan konotasi-konotasi yang cepat gitu. Menurut saya kalau tujuan premis kita bersama sama, itu bisa menjadi alasan untuk kita terus berjalan bersama. Yaitu kita peduli pada Indonesia masa depan. Hanya sudut pandangnya sederhana, bahwa masa sekarang bukanlah warisan masa depan. Kita perlu mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita. Whatever. Mau 10 cm, mau 2 cm, kalau paling tidak itu move forward. Itu yang membuat tidurnya menjadi nyenyak, membuat mati tidak menyesali hidup. Semoga kita semua bisa mati, tidak menyesali hidup, membawa maju Indonesia sejauh mungkin yang kita bisa. Al-Fatihah.